moderator tadi diskusi kita di balasan sore noen titik sekitar saat lalu lepas aton topik naum pinang di bagi dia lima pengujian mindset apostol ini bangsa Batak dan adat budaya suku Batak. Bahannya dan saya kirim kepada panitia dan mungkin sudah berbanyak. Saya tidak tahu apakah sudah dibagikan atau tidak, tapi harapan saya itu sudah ada pada kita. Kalau belum ada, saya sampaikan secara ringkas di depan ini. Bapak Ibu yang terkasih, waktu Mensen datang ke Tanah Batak, dia datang kepada wilayah suku Batak, suatu suku yang punya budaya mencakup pertanian, tata krama persahabatan, dan juga arsitek rumah, dan juga lengkap dengan cara hidup kekerabatan, dan dulu semua sudah ada. Jadi ketika ada itu sudah lengkap, datanglah lagi suatu Injil keselamatan yang baru mention ke Tanah Batak. Pada prinsipnya, kalau kita telusuri bagaimana sikap mention kepada Batak, semua ahli sejarah mengatakan Nomensen begitu menghargai adat Batak. Karena dia begitu menghargai adat Batak ini, maka itu entry point-nya masuk ke dalam masyarakat Batak. Dan dia bisa bergaul dengan orang Batak, tinggal bersama orang Batak, dan menjadi di tengah-tengah orang Batak. Ini dasar utamanya. Karena dia sangat menghargai adat dan budaya Batak. Karena menurut yang kita teliti, para misal Jerman bilang bahwa tata krama orang Batak itu apalagi adatnya tidak ada unsur penyembahan kepada Batak. Ini dia lihat. Karena dalam arti kemargaan dia lihat tidak ada. Dan turun juga tidak ada. Jadi makanya dihormati oleh Indonesia ketika datang ke Tanah Batak. Nah, jadi Tanah Batak itu sudah punya pegangan hidup ketika namanya Sinta. Dan inilah yang diisi baru dengan tatanan kita Kristen. Sehingga sampai sekarang kita lihat kita orang Batak itu belum tata krama dan yang utuh. Kemarin juga kita pelihara. Tetap kita warisi apa yang telah kita dapatkan dari nenek moyang kita. Karena Nomensen juga tidak menghentikan itu waktu itu ketika kita masuk menjadi orang Kristen. Cuma memang harus kita akui nanti di belakang ada unsur budaya itu yang dia tolak, ada yang dia terima, dan ada yang dia transform, rubah pelan-pelan. Karena memang masih bisa diterima. Tapi secara garis besarnya, Nomensen sangat menghargai adat. Karena adat Batak itu, kata para ahli yang saya baca, berbeda dengan adat-adat di Asia Afrika yang kadang-kadang dalam adatnya itu mengajak orang untuk menyembah dewa. Tapi kalau dalam adat Batak enggak ditemui itu. Sehingga berjalan terus sampai kita menjadi orang Kristen. Nah, karena saya diminta untuk secara ringkas menyampaikan apalah yang harus saya sampaikan, maka saya lebih mengajak kita Bapak Ibu lihat halaman 10 adat budaya Batak yang diterima, ditransformasi dan ditolak oleh Nomensen. Tidak usah kita bahas lagi bagaimana budaya Batak, bagaimana dia masuk kepada ajaran Batak. Ini dia intinya. Nomensen datang bukan hanya membawa Injil, tetapi juga paradigma kebudayaan Barat yang menyatu dengan semangat ideologis Islam. Dalam kerangka ideologinya, ideologi keselamatan di dalam Kristus berarti pembaruan total terhadap manusia, termasuk adat dan budayanya. Karena itu Nomensen tidak hanya mengabarkan Injil, tapi juga menilai dan menyaring budaya Batak dengan tolak ukur Injil. Ia mengembangkan prinsip bahwa Injil tidak boleh menjadi tawaran budaya, tetapi budaya dipanggil untuk ditebus oleh Injil. Maka sejak awal proses misi Nomensen bersifat dialektis, menolak unsur budaya
yang dianggap bertentangan dengan iman Kristus, menerima unsur yang sejalan dengan nilai moral Injil, dan mentransformasi unsur yang ambigu menjadi ekspresi baru yang dapat dimaknai secara Kristen. Yang pertama, unsur adat yang diterima oleh Mense antara lain adalah sistem sosial dan natur, sebuah struktur relasi yang menekankan keseimbangan, penghormatan, dan solidaritas antar kekerabatan. Meskipun awalnya sempat curiga, karena sistem ini dapat memunculkan eksklusivitas semata, Mense kemudian melihat nilai etis dan sosial yang luhur di dalamnya. Prinsip sopan hula-hula, mana orang tubuh, ini margul dianggapnya sejalan dengan etika kasih dan penghormatan dalam iman Kristen. Karena itu, ia tidak mengubarkan sistem kekerabatan, melainkan mengarahkan agar dalihan natur menjadi samana kasih dan saling tolong-menolong. Ia juga menerima nilai gotong royong, masih hadapan, penghormatan kepada orang tua, serta semangat musyawarah dalam alat batas sebagai cerminan keadilan sosial yang dapat diberi makna ini. Yang kedua, unsur adat yang ditransformasi oleh Mense adalah ritual-ritual adat yang memiliki potensi spiritisme seperti pesta pernikahan, upacara kematian, dan pemberian ulos. Dalam praktek lama, upacara adat sering disertai dengan persembahan kepada roh nenek moyang dan upacara penggantian arwah. Mense memandang hal ini sebagai bentuk penyimpangan dari bentuk iman kepada Allah yang Esa dalam Kristus. Namun, alih-alih menghapusnya secara total, ia melakukan transformasi makna. Ia memperkenalkan doa Kristen dalam setiap tahapan adat, mengganti pemujaan roh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dan mengajarkan bahwa Allah bukan lagi sebagai belasan alam yang memiliki kekuatan magis, melainkan simbol kasih dan berkat antar keluarga. Dengan demikian, ulos ditransformasi menjadi tanda pengasihan dari simbol spiritualisme nenek moyang menjadi tanda kasih Kristiani. Inilah bentuk inkulturasi awal yang dilakukan oleh Mense, walau istilah itu belum kenal pada zamannya. Ketiga, unsur adat yang ditolak secara tegas adalah bentuk ritual yang secara eksplisit berkaitan dengan dunia roh dan kehidupan berhala. Disinilah penolakan Pastor Mense terhadap gondang sebangunan dan contoh, seperti dijelaskan oleh Uli Pojok dalam putusan damai ke mulut perang. Bagi Rende, musik gondang dan tarian tortor bukanlah sekadar ekspresi estetis, tetapi sarana komunikasi dengan dunia spiritual yang dipenuhi unsur magis. Musik gondang dianggap sebagai medium pemanggilan roh, sementara tortor adalah bentuk penghormatan yang memiliki muatan religius non-Kristen. Karena itu, Mense melarang jemaatnya menghadiri pesta adat yang diiringi gondang dan tortor. Dalam berik di Reise Mission tahun 1872, bahkan dinyatakan bahwa jemaat yang masih menari atau hanya menonton gondang bisa dikenakan sanksi dicawin. Ini nampaknya berbeda dengan laporan daripada Kepolisian PBB pada tahun 1838 di Depresi Tambar India. Kalau menurut dia saya baca, RBB masih mengizinkan pemuda Batak yang suka musik, suka menari, menghadiri tortor dan juga gondang, tapi di acara sosial, bukan di gereja. Itu mesti diizinkan dalam pertemuan-pertemuan sosial. Nah, kalau di sini dikatakan dilihat, kalau sudah terlibat dalam, dia kena sanksi. Tapi pada intinya katanya, ya dalam gereja nggak boleh itu, tapi di luar gereja dalam arti pertemuan sosial yang mudah diizinkan. Nah, inilah saja dua informasi yang nampaknya belum seragam, tapi saya pikir ya barangkali diizinkan, tapi tetap diamati sampai terlalu jauh atau sampainya sekedar menikmati musik. Nah, itulah Bapak Ibu yang saya katakan secara ringkas sikap Mense kepada adat budaya.
diterima secara nyata, ada yang terkonfirmasi, dan ada yang ditolak. Semuanya berangkat dari agar Injil itu dimengerti dengan benar dan agar yang terjadi kompromi antara Injil itu dengan budaya lokal orang Batak. Makanya dia mengambil sikap yang tidak tadi. Tapi secara prinsip bisa dikatakan Nomensen sangat menghargai adat Batak. Makanya dia bisa tinggal di tengah-tengah orang. Terima kasih, Bapak Saudara. Oke, bersatu mencoba untuk menceritakan. Jadi dia berkandungan saya adalah saya kata di cara berpikir Nomensen mendefinisikan adat. Allah di dalam tulisan Nomensen adat terus beribu agama. Jalan alat bataki siap mulana nama agama alai dan nama Yesus Kristus. Sialan itu masih berada pada tulisan patut dunia alat batak nama seuduk tu dibata nasi nopana. Dalam pengisian hidup dalam pematitan dan tandingan ini kata kunci transformasi terakhir berarti gabin masih kurang khusus di batu batu mindset kita lupa. Moro ada kenapa yang terbuat dan tidak dikondisi mindset di kita lupa. Alai narodo dari jenis baru sampai top untuk saya dari kepada top dalam masa itu naik dari sana memerangi musuh-musuh adat di hutan Taufi masa itu nama ulos tapi ulos akan masih dikenal di bahasa Indonesia alain main gawe di Hasubuhut ada masih uriru di hati hai di pasar di Perintah Dauli itu lalu akan alain gawe di Persuada dalam itu nama sampai dituba alani dan pola kita bisa usah alain nani berkihumunan kalau nani tak tahu dan seperti itu pengalaman saya dalam acara materi rekomendasi kita apakah perlu merumuskan ulang gagasan mindset di kekinian kita dalam rangka berbudaya, beriman dan bergereja di tengah komunitas yang sudah pluralis di tanah air. Bila saatnya kita aman siagian, aman kita bertindak langsung bantu abang saya dituju. Kalau ada proses tentang itu, gue iman. Aman Sinaga, turun aman Pasida, nama satu bahasa sanari nama sufi. Sarap usiana asal mora asal morano di dalam nami. Tahun negeri Mustafa tahun. Adong sedang buku amang, bolo tunai baru buku masa jual tuan noni. Adong amat tamargana pitu puluh siap perparean warna Dr. Victor Bonar nabi pitu puluh bukuna Habonaron Nauli Habatahon. Adong opat nilai universal di halak Batak di surat Nasida jala ido sian mula satu namani puli bukui diuhal imana saya songon nama morobetu gabe boy taruli mualtio bukui jahal sada siani ima sada maju dokon ala lupa au naturunari ala tarsongonima bolu kapalilit kumba dang mengulahi mengbalugal lupa dong permahan so manang permahan so mata-batahi pamuro so manang tibangan naso molengi tarima na adong di sini nilai-nilai na opat di badan nasida nilai utama na ini sangat universal sesuai dengan nilai-nilai PBB. Dan tadi daun di haturangan na adong di buku nasinuraton ni halak Eropa songon na adong na tersurat di gawe di catatan-catatan kakion dan tersurat di buku nasinurat ni akapaditan HKBP.
daftar surat to. Alai sebetulnya nilai-nilai adong. Nilai-nilai adong di Tanah Batakon ada orang soro sinomesen sahat rodi namoding opinomense. Asa gabitab baanon sada pustaha songon na gawe panukol ini na naik seburit tonotai. Terhirai do na naik kupatulah sami na badua ko. Amang na burju ia opinomensen tadi dari so di sana siratun amang Dr. Batara si Hobing takas situtu ibana par bahul na bulu na sumajua yakan na baru dapok na di so dari ada anggo songon ibana di cerita doh di nasi nuratoni amang si Hobing sa sitong na tormaralo do tuhana dari hendak tuli. Alai gabe ala perbaul-baul nebur di mana songon ina suri pada songon raja pertogi diuka imana do rohana majalo dari hendak tuli gabe direvisi imana di bagas rohana asa terjalo di halak bataki ibana rotu tano bataki kan hira-hira itu nuangon artinya nilai-nilai nanti napina turuni opinomensen adalah bagaimana kita diberikan keteladanan untuk mampu menerima kekurangan-kekurangan orang lain dan itu akan membuat tindakan-tindakan dari kita untuk menyempurnakannya. Tidak hanya menerimanya tetapi harus menyempurnakannya. Ima natarida siani alai namangihut setelai boasa dung dijalo sinomensen akka na adong nilai-nilai na adong di Tanah Bataki gabi songon na rodo suku-suku museng dung magodang iba binegia kajamita ni akka parjamita dakpolan HKBP do akka parjamita na asing pe huria na asing pe saya rong do istilah si pilibig sia dia do hasi pilibig yoni disimpuluhon akka parjamitai alana hata Batak nih berarti halak Batak do si pilibigui. Nah, jadi dia deh HP nilai-nilai ini halak Batak dan tidak poton sinomensen sangat universal dan tidak berlawanan dengan kisah-kisah atau kasih Injili. Mau lihat? Karena di Batakon latihan tidak purnai kalau kita ketik hari ini agama suku Batak di pencarian kita pasti yang ketemu adalah perbanding semua keterangan semua suku. Kalau kita ketik lanjutnya apakah nilai-nilai dasar daripada perbanding pasti akan mereka menunjukkan kalian betul baru ada lagi situ falsafah hidup yang mengatakan patut buat tulis apa buat. Kalau di diskusi ini sebenarnya ada agama suku Batak atau agama suku Batak ini muncul setelah datang ke Mensen atau kekristenan di Tanah Batak supaya ini tadi itu saya pikirkan saya mau tanya lagi kepada Ori sekiranya itu aja, terima kasih. Oke, jadi diskusi kita akan membuat pertanyaan pada dulu melalui itu itu nilai-nilai Batak akan dipakai di pertikitan di tulis yang mulia. Dan katakan di surat angka bertuliskan dalam bahasa Melayu di Eropa pada itu Habatakon nomor 20 sosial. Anggota dulu kita sudah siara nol saja ada yang sudah pilih surat pun. Sarana pembacaan tulisan di suratnya di religi di bawah alam sekali seperti itu akan masih. Kalau kita kan itu begitu itu sendiri saya ceritakan ya dan itu juga termasuk tulisan Ophausen sampai langkah 96 itu jelas kita baca tentang bagaimana apresiasi dia terhadap upara masyarakat yang terlibat sangat berzinani di sana. Dan yang kedua misi yang kita yang terlambat memang mengembangkan kekayaan kita sendiri termasuk di dalam gereja. Jadi melalui kesadaran yang baru dalam rangka dan mengumpulkan Raja Halimon baik sobat-sobat kami berkuda lampai cakap kami lalu memiliki kekayaan yang harus jauh di alam Batak sendiri.
Imana orang kalian yang berkapan, kalau ada menurut informasi semua perlu dihayati untuk informasi baru dan kantor referensi lalu nomereng di diri Indonesia dan masuk kita di antara kasus ini Imana terkusi mungkin non menjadi apa awal pasti itu ada beberapa perangkat lain dan ada beberapa masing operan seperti itu. Jenazah betul. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Saya coba berikan respon ya, agar sedikit bisa memperkaya keterangan masing-masing. Kalau mengenai nilai 4 nilai universal yang terus tadi oleh Prof. Batak yang memang bagus dan etis, dan memang sebenarnya kalau kita dalam dalam seperti kita juga di Indonesia ini dalam rangka untuk menumbuhkan katakanlah hidup yang harmonis antara para pemeluk agama yang berbeda. Kita pasti mencari nilai-nilai yang umum, yang sama. Makanya kita dari agama Kristen mempromosikan malah nilai-nilai yang bisa diterima oleh beberapa lain yang hidup bersama. Karena setiap agama mempunyai nilai-nilai bersama yang bisa diterima oleh agama lain untuk hidup bersama dalam suatu komunitas. Nah, demikian juga dengan kalau ada orang menggali nilai bersama agama Batak, suku Batak, dan memang sangat bersama bisa diterima semua. Karena itu menyangkut dalam hubungan harmonis kepada semua suku yang berbeda agama dan berbeda keyakinan. Makanya ada, dan tidak bisa menyeramkan bagi kita. Karena semua kelompok, semua kepercayaan mempunyai nilai-nilai yang universal yang bisa dibagikan untuk diseringkan kepada pemeluk agama yang berbeda dalam rangka hidup bersama satu komunitas, di satu wilayah, satu negara, atau di suatu katakanlah tempat. Ini juga Bapak mungkin perlu kita pertimbangkan dan itu memungkinkan. Jadi saya tidak heran kalau ditemukan nilai besar 4 dari adat budaya Batak itu yang kita nilai benar, kita juga setuju. Contohnya lah, kalau kita bicara tentang agama yang lain sekarang, apalah yang kita buat untuk menjauhkan kita dari kepada kebodohan. Kita setuju belajar. Semua harus setuju agar jangan bodoh, mari kita belajar. Maka masing-masing agama mempunyai komunitas semangat komunitas sekolah. Ini salah satu contoh. Jadi selalu ada itu yang umum, yang sama, nilai-nilai etis yang bisa kita promosikan kepada orang di luar komunitas kita dan diterima. Nah, itu kalau menurut saya Pak, saya setuju apa yang dikatakan itu ya. Boleh jadi dan itu benar. Kemudian mengenai konsep spilibin, dari mana muncul istilah ini? Kan sekarang pertanyaan. Kalau memang ini kita tanya dari mana, saya bisa pastikan siapa yang memberikan sebutan ini. Apa kita orang Batak sendiri atau orang luar Batak yang mengatakan kita ini spilibin dalam arti yang baik kita beri. Tapi mungkin yang kita dulu disebut Filipina karena memang dia mempunyai bentuk-bentuk praktek ritual yang memanggil orang goyang, orang-orang yang sudah meninggal yang kita bahas sebagai baby. Kita kasih persembahan, kita kasih makanan. Jadi kita kenapa memberi persembahan, memilih baby. Seperti itu kan dari istilahnya bangsa. Apalagi menurut kepercayaan orang Batak itu orang mati itu menjadi baby. Tinggal apa namanya? Dibuat dulu, digulung, 2 jam, tinggal mencari dia. Mana yang kita sebut? Tapi kita punya konsep orang meninggal itu lebih baby. Dan selalu ada praktek budaya ini dulu memanggil arwah nenek moyang agar datang dipilih oleh masing si Pangano, si Humon, ibe akan dibuang atau bermain baik memilih. Disebutlah kita menjadi si Filipin kalau manggil roh nenek moyang. Ini yang kita orang mention budaya itu dilestarikan karena mempunyai hubungan dengan roh sehingga gondang dikatakan jangan masuk ke dalam ruang ibadah gereja dan kepada gereja. Karena biasanya orang yang berkondang
sering kesurupan. Itu awalnya. Nah sekarang kita lihat nama kuda kita diri ya, menggunakan kesurupan, ya kan? Kenapa? Ini punya generasi berbeda sekarang. Sekarang kita boleh mengundang, asal pesta apapun, mengundang bebas tanpa ada yang kesurupan. Nah kita di zaman sekarang. Nah itulah kalau saya perhatikan, mengapa datang istilah si ini. Kalau saya berpikir, mungkin orang luar yang bersifat kepada orang. Karena dia praktek yang dilakukan oleh nenek moyang kita, orang Batak. Nolo memilih roh nenek moyang yang tersebut itulah secara singkat. Baru pada sama pendeta Panjaitan, ini teman sekolah saya ini. Ketemu lagi kami di Bali setelah beberapa tahun waktu di Jakarta. Dia tetap sia-sia tempat saya sekarang. Kapan agama suku Batak ini muncul? Apakah sebuah agama Indonesia atau saudara Indonesia? Kalau yang disebut agama Batak, barangkali sudah ada sejak orang Batak. Cuma dalam arti agama Batak itu paling sekali. Itu kan berkembang setelah si Raja meninggal. Tetapi mereka meyakini si Raja meninggal. Tapi rohnya tetap di dalam. Dan itu yang mereka terus pelihara untuk hormati dan terbentuklah komunitas. Tapi apakah sebelum seorang raja meninggal ada orang yang pertama hormati? Nah ini mungkin perusahaan itu. Tapi itu yang namanya agama Batak, saya pikir kalau namanya berbeda, ya karena dulu juga sebelum datang Indonesia sudah ada malim di setiap kampung. Sebagai petua agama kita, ada malim, ada petua yang bertindak sebagai katakanlah pemuka agama. Nah ini ada di walaupun memang di luar praktek ini ada pula praktek-praktek yang sesuai dengan praktek agama malim. Tapi kadang-kadang orang mau menyamakan ini sebagai bentuk semua yang dilakukan orang Batak. Padahal namanya agama itu, ya, tapi dia nggak pernah dalam arti ya seperti yang kita lihat praktek kanibalisme macam-macam ya kan. Sekarang aja kita lihat dengan begitu baik. Tapi memang Batak dulu dianggap begitu ganas dan kasar sehingga tidak dibedakan mereka. Saya melakukan ini. Apakah yang kelompok pemalim ini atau kelompok pemalim ini? Kan itu harus kita contohnya perlu ya katakanlah telusuri lebih dalam sehingga kita nggak terlalu negatif melihat agama suku. Kenapa? Kalau kita bisa toleran kepada yang agama Kristen, Buddha, Hindu, Islam, mengapa kita menjadi tidak toleran kepada pemalim? Ya, kita harus toleran juga kan? Itu juga suatu kepercayaan dan keyakinan. Tapi bukan toleran kepada pelaku ganas yang pernah diperhatikan oleh suku Batak dulu, orang pemalim. Nah ini juga perlu kita bedakan. Kita melihat perlu suatu komunitas pemeluk keyakinan yang berbeda dengan kita. Nah kita sebagai orang Kristen pasti juga menaruh hormat kepada mereka, bukan mempercayai apa yang mereka semua, tapi kita bersikap toleran dan hormat sesama manusia komunitas yang hidup di satu wilayah yaitu daerah Batak. Nah sebagai orang Kristen yang penuh kasih, kita wajar bersikap kasih kepada mereka. Itu aja barangkali Pak Gunawan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau nak gudang tu saya dah sudah disuruh anak seperti itu tak waktu. Jadi mengatakan di abang-abang kita ada terbatas seperti sedorus Gari dulu nih jurusan. jadi nak berkuli di sesi kita orang bersama pulang dulu dunia. 9 detik itu bisa satu menit. Mana ngasih dong otak dari otonomi dan silakan dapat kembali ke tempat istiqomah. Nabui Pak Prabowo diskusi pasal Rio. Alena itu fakta sudah 10 menit oleh boy dulu di kurang isma dan naruh harga na ikut pas atur menurut si usul kami setin dan itu lautan Sadario. Alena semua tempat itu dulu sendiri lama pada sungai ini bertemu sudah dulu. Dalam hati kita kita sudah merontak secara umat. Mulai sesi kita berjumpa nanti si speaker kue terus satu nak video Morotari waktu hasil kerja dengan pada net baru untuk surat pada kana mungkin ketua undang karena bakal kotor. Hal yang lebih yang pasti tuan. Ala sudah terpisah lebih dulu buat lebih sudah dibahas.
Adok kadang kalau dengan adok ketemu wasir roh kasa, kalau udah bisa aku hari itu kan, itu dulu bang. Oh Allah, ala aku saya. Oh pendeta mereka dulu proses itu waktu dan bangsa punya sih dari mereka itu sah menang dari dalam Islam orang Islam. Silakan Pak RBG soal ibadah lihat tema dia kita dokter Muhammad Sinaga memang siang kasih sinak kita di Gohotan mulai pasti secara umum dulu ya juga melayani tugas kita di dulu di Tanah Barat di berbagai komunitas yang kita pelayan di Indonesia gereja di buat Siadoan misalnya waktu di Hamid di Kalimantan Timur. Jadi dulu Jepang buat kita kita dengan KBP atau kita dari Sumatera langsung masih dia dulu mengensen. Itu dalam kaitan dulu Katusun mengensen apostol di Bangsa Batak. Jadi bui bagian yang kita perbinotoran di dulu di halak artinya masih dari terdiboto bagaimana strategi mengensen dalam pelayanan tapi secara detail alay ala dok Sumatera HKBP Indonesia secara khusus koordinasi tidak mengensen mendorong di diskusi wahado memunculkan kembali hari untuk semangat mengensen ini gabibui tercetus kembali dalam pengakuan bahwa memang mengensen benar-benar harus terpelakar di mana bui pasangan ya. Oke, nggak dicantumkan kalau waktu ini bahwa di sekian leksikon bibliografi yang ditemukan untuk mengensen memang informasi tidak lebih dari 200 kata. Baik itu ensiklopedia dari gereja di Jerman atau di Amerika, baik itu sebagai tokoh misionaris, baik itu sebagai pendiri gereja, tidak pernah lebih dari 200 kata. Sehingga mudah diingat orang dengan itu hebat, tanpa menyebut apa-apa di balik itu semua. Itu kan persoalan. Oleh secara dan profesi, sebelum kita menghargai karya Karsa Mengensen, tetapi hari ini kita melakukan diskusi tentang Mengensen, tidak pernah berpikir bahwa kita harus memutuskan dia. Kalau itu kita akan tolak, tidak ada keputusan Mengensen dari diskusi ini. Bahwa kita akan mencoba menggali kembali karya Mengensen untuk diteruskan dengan keberhasilan yang gemilang seperti yang lalu, ini menjadi perguruan kita bersama. Memang anggota sudah utamakan bagaimana nanti, dan ini yang saya bawa ke STP karena kebetulan dosen bidang sekarang ada di sini, akan saya diskusikan dengan ketua STP yang sekarang, teman-teman kita diskusi. Mengensen studies tidak ada di seluruh dunia Mengensen studies. Kalau forum ini merekomendasi supaya kita nanti entah besok entah depan memunculkan semacam komunitas Mengensen studies, itu sangat penting. Asal berimbang informasi tadi ke Mengensen. Bukan semua ada yang di kanan, tetapi juga perlu ada yang di kiri. Semua kata yang bisa sedikit wing. Kita bukan membuat Mengensen Center karena itu disebutkan. Kalau di persekutuan di tarik itu Mengensen Center, ada musim dari sana. Alain Mengensen Study itu dalam bentuk literatur, literasi yang mau dikembangkan. Di bagian dari bentuk kampus, kasoni bagus. Mulai bagi kita bisa mata proses itu dan sebutan. Ada pesan kita. Mengenai ala nasudah kita masih pesan so. Mulai baru kan informasi khususnya amanagi nama yang disebut baru. Doi menon kita usah mereka kita menurun asal usaha kami. Biasa betul-betul kita belum sering. Ya, terima kasih Bapak Dr. Fulman yang telah menghantar kita hingga pada menjelang penutupan. Karena Dr. Hatok nama kita enggak seringan anon, lah Bapak Bugasuh Tuhan Suku di hari ini. Mengensen atas tahun itu, Bapak tahu nih mulai menu niat sakti, mah orang nak pokok tuh benar balik.
lahu sifat kita pe sama lima lahu bulan sendiri. Bapak Ibu, kami sebenarnya telah menuangkan dalam bentuk sinopsis apa yang kita bicarakan semua di sini, termasuk menampung ide-ide bahkan yang terakhir yang disampaikan oleh teman presiden. Alani impos maruhamang rekaman dokumen. Najina tak takut kita berbeda ide akan apa sesuatu termasuk dari Bapak Ibu narasumber tadi yang Melaksanakan sama absen udah mau pegang opat kusima akama ini dari apa sebentar ini sini filter dari sini polan catatan ahli yang mau bicara kami CST mana sih poin-poin Kan udah dua tadi. yang Oh, iya. dikatakan sinopsis fokus grup diskusi nomensen apostol lima kebatak suatu usaha menelusuri warisan pengen nomensen untuk transformasi kehidupan jemaat dan masyarakat masa kini. oke Dapat dulu diberikan dirikan pelayanan holistik nomensen dengan narasi sejarahnya yang panjang dan sudah kita bicarakan tadi. Kemudian yang kedua, nomensen dan pelayanan holistik untuk transformasi tanah Batak. Kita jelaskan juga sepintas apa itu transformasi. Kemudian dua satu pelayanan pendidikan melalui sekolah-sekolah nasional yang sudah disampaikan tadi. Kemudian yang kedua, pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pelayanan ekonomi. Yang keempat, penerjemahan Alkitab. Yang kelima, pelayanan dalam kebudayaan Batak yang baru disampaikan Bapak. Kemudian Nabatuluhono, Anggoong Ipetakas do, Jahapan nama, catatan akhir dan rekomendasi. Atas karya nomensen selama 56 tahun hidup di tengah orang Batak, kemudian dia dijuluki sebagai Den Apostol der Batakas, Apostol di Batak. Sebelumnya jemaat besar di Tanah Batak telah menyematkan panggilan kehormatan Kopui bagi nomensen suatu honorific title berdimensi religius kultural Batak. Mengira sebaliknya bahkan Bapak Ibu dalam usianya yang tinggi dulu, nomensen telah juga menerima penghargaan tertinggi secara akademis. Gelar doktor kehormatan diberikan Universitas Bonn Jerman pada tahun 1904 atas jasa-jasanya bagi kemajuan peradaban dan kemanusiaan. Injil telah transformasi kehidupan di Tanah Batak, membawa suku Batak hidup dalam terang sinar Injil dan kemajuan. Warisan nomensen ini menjadi warisan yang harus disyukuri, digumuli, dan pada gilirannya diteladani. Dalam rangka itu, RGD yang dilangsungkan hari ini merekomendasikan satu, mensyukuri dan mewarisi pelayanan holistik warisan nomensen untuk pelayanan gereja masa kini dan ke depan. Dua, penerbitan buku topik nomensen apostol di Bangsa Batak. Tiga, HKBP Sigumpa menjadi center nomensen apostol di Bangsa Batak. Atas sonimara akan melakukan ini. Moros Marina.